mengimani Kristus di dalam senyap, di dalam diam, daripada malah mendapatkan permasalahan. Jadi kalau bagi saya, sebaiknya dia dikuatkan untuk tinggal di dalam lingkungannya tanpa menimbulkan masalah, tetapi tetap memiliki iman yang kokoh kepada Kristus. Itu. Untuk yang kedua, langkah konkret apa yang bisa diambil supaya kita bisa benar-benar memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadah agama kita? Saya setuju dengan jawaban pertama tadi, yaitu pendekatan kultural yang kami lakukan di pihak kami. Setiap Idul Fitri, saya mengundang janda-janda miskin di sekitar di mana saya tinggal, dan saya memberikan sembako, ada berapa puluh orang gitu. Sana juga dilakukan di paroki-paroki lain di mana kami memberikan sumbangan-sumbangan kepada mereka. Dan malah pada waktu Idul Fitri kemarin di paroki kami yang di Solo maupun di Salatiga, kami membagikan takjil kepada, jadi di jalan-jalan itu kita menyediakan kola, apa cendol gitu. Sehingga dengan demikian, dan mengunjungi rumah saudara-saudara tetangga Muslim untuk memberikan sesuatu pada mereka. Sehingga dengan demikian, meskipun sampai sekarang yang di Salatiga terutama, kami belum mendapatkan izin secara resmi dari pemerintah, kami diterima oleh masyarakat. Karena pendekatan kultural tadi, sehingga tidak terjadi konflik. Nah, terus bagaimana kita sebagai umat Kristen dapat berperan aktif dalam menjaga kerukunan tanpa menjadi konfrontatif, yaitu tadi hubungan sosial dalam masyarakat, menjadi sahabat dengan mereka, membagi sesuatu dengan mereka, saling berbagi dengan mereka. Karena pada akhirnya masalah agama itu bukan hanya masalah keyakinan aja, tetapi juga masalah komunikasi antara satu dengan lain. Kalau kita berbeda rasa, engkau begitu, aku begini, ini problem ketika kita menghayati kebebasan agama konkret. Maka pertama, kawan-kawan yang di Aceh, menjadi murid Kristus selalu harus muncul dari hati yang mencintai Kristus, bukan karena dipaksa oleh siapapun. Dalam gereja Katolik, bahkan seorang laki-laki atau perempuan yang mau menikah dengan pasangan yang tidak Katolik tidak boleh memaksa pasangannya, calon pasangannya menjadi Katolik hanya karena perkawinan. Iman akan Kristus harus lahir dari cinta akan Kristus, dan itu akan menjadi berkat. Bila tidak, hanya akan menjadi maaf, laknat untuk yang bersangkutan. Dan Kristus tidak datang membawa laknat, tetapi membawa berkat agar kita selamat. Langkah apa para pemimpin untuk mengantisipasi hal-hal yang dibutuhkan dalam kebebasan beragama dan beribadah? Kami dalam tradisi gereja Katolik itu memang punya satu garis komando dari Vatikan sampai di lingkungan-lingkungan dalam hal dialog. Di Vatikan kita mempunyai setidaknya 3 dikasteri. Satu dikasteri untuk ekumenis dengan kita semua yang mengimani Kristus. Satu dikasteri khusus untuk berrelasi dengan sahabat-sahabat kita, pendahulu-pendahulu kita, di mana Yesus KTP-nya seorang Judaisme beragama konteks Yahudi. Dan beberapa hal yang harus kita pikirkan karena kita tertarik kepada orang-orang yang sudah menjadi Kristen atau di-convert imannya, dan akhirnya kita senang dengan itu. Tetapi fungsi yang harusnya, esensi yang sebenarnya dia menjadi murid Kristus dan juga sungguh-sungguh mengaplikasikan imannya di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara itu jauh lebih penting, saya berpikir ya. Jadi contoh misalnya bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Darwin, itu salah satu kreatif begitu. Saya pikir di tengah-tengah misalnya gereja kami di Jakarta itu tengah-tengah perumahan orang-orang yang dibilang middle to high. Jadi akhirnya mereka berkata, apa yang kita bisa lakukan? Tidak ada, semua sudah orang-orang yang berada dan sebagainya.
Tetapi kita bisa melakukan sesuatu. Ternyata ada anak-anak tukang cuci, anak-anak sopir, anak-anak satpam yang mereka perlu belajar, dan mereka semua adalah bukan memiliki agama yang sama dengan kita, ya saudara-saudara yang lain. Dan bagaimana juga akhirnya gereja hadir berkontribusi pada hari tertentu di alun-alun di situ, di perumahan, bisa memberikan pengajaran kepada mereka, dan mereka sangat senang sekali pada waktu kami hadir dan memberikan pendidikan kepada mereka dan juga mendukung ya beberapa hal. Lalu kemudian saya berapa kali hampir setiap